وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masih di permasalahan al-mustahabbat atau shaum at-tatawwu', puasa sunnah, dan hal-hal yang dimakruhkan dalam masalah puasa. Insyaallah ini kajian sesi pertama 30 menit, dan mungkin bagi yang tidak berluang atau ingin kerja atau semisalnya, silakan nanti sesi kedua mungkin bisa melanjutkan tugasnya ya. Namun bagi yang berkesempatan sampai syuruk, ya mudah-mudahan bisa bersama-sama. Di sini ada fasal yang baru dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yukrahu ifradul jumu'ati bis-siyam. Dimakruhkan menyendirikan hari Jumat untuk puasa. Dimakruhkan menyendirikan Jumat untuk berpuasa. Jadi hanya Jumat saja puasa, Kamis tidak, Sabtu tidak. Ini di puasa sunnah ya, bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan hari apapun wajib jelas. Tapi ini di hari biasa, di bulan biasa, kemudian puasa hari Jumat doang. Walaupun mungkin dia puasa qada atau lainnya, maka menyendirikan hari Jumat untuk puasa itu makruh. Lima rawa Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesuai riwayat Abu Hurairah, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Jangan sekali-kali seorang dari kalian puasa di hari Jumat saja, kecuali satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Artinya jangan menyendirikan Jumat doang. Kalau memang Kamis puasa misalnya, mungkin puasa Senin Kamis, kemudian Jumatnya juga mau puasa, maka itu boleh. Atau Sabtu puasa, Jumat juga puasa, maka itu boleh. Ya, hadis ini muttafaq alaih. Ini pertama. Kemudian yang kedua, dimakruhkan juga dalam mazhab Hanbali ifradu yaumis sabti bis-shaum. Menyendirikan hari Sabtu untuk puasa. Ini juga ada sebagian ulama, di antara sebagian ulama mazhab Hanbali memakruhkan puasa hari Sabtu doang. Ya, lima rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturida alaikum. Janganlah kalian puasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah, hadza haditsun hasanun sahih. Namun yang lebih tepat adalah hadis ini syadz, yaitu menyendiri, dhaif, muttarib, lemah dan juga goncang. Artinya hadis ini dhaif intinya. Sehingga kemakruhan puasa Sabtu menyendiri itu tidak ada, yang lebih sahih tidak. Seseorang mau puasa Sabtu menyendiri tidak masalah. Seseorang mau puasa Sabtu menyendiri tidak masalah. Dan dia mau qada Ramadan di hari Sabtu misalnya, itu tidak masalah. Yang dimakruhkan adalah puasa Jumat saja, tanpa Kamis sebelumnya atau tanpa Sabtu sebelumnya. Ya. Dan kata Ibnu Qudamah di sini, fa in samahuma ma'an lam yukrah li hadits Abi Hurairah.
Kalau seseorang berpuasa 2 hari itu berturut-turut, berdampingan, itu tidak makruh sesuai hadis Abu Hurairah yang pertama tadi. Yaitu dia sholat Jumat, puasa Jumat dan puasa Sabtu. Nggak masalah. Ya. Kalau digabungkan puasa. Tapi kalau misalnya disendirikan Jumat doang, maka ini bermasalah, yaitu makruh walaupun puasanya sah. Bagaimana kalau antum puasa Daud? Ya, puasa Daud. Ya. Kalau memang antum punya rutinitas puasa Daud, antum akan mengorbankan imma puasa Senin atau puasa Kamis. Karena puasa Daud tidak akan bertemu dengan Senin dan Kamis. Misal Senin dapat jatah puasa Daud. Selasa enggak puasa. Rabu puasa. Kamis enggak puasa. Jumat puasa. Apakah ini dinamakan menyendirikan Jumat? Kan Jumat, kemudian Ahad. Jadi Rabu, Jumat, Ahad puasa. Ini bukan disebut ifradul Jum'ah bis-shaum namanya. Bukan menyendirikan Jumat untuk puasa. Melainkan ini puasa Daud, ya memang zigzag seperti itu, enggak masalah. Namun yang dipermasalahkan adalah ketika antum pengen aja puasa sunnah, puasa mutlak di hari Jumat gitu aja. Maka jangan. Antum bisa, atau misalnya Ayyamul Bid 13, 14, 15, antum pengen 1 hari aja misalnya, di hari Jumatnya aja, maka ini makruh. Tapi kalau misalnya diselaraskan 3 hari Ayyamul Bid, puasa Bid, maka itu sunnah. Walaupun bertepatan dengan Jumat. Jadi Jumat makruhnya itu hanya di apa? Menyendirikannya saja. Adapun kalau bertepatan dengan hal lain atau sunnah, misalnya puasa Ayyamul Bid, maka enggak masalah. Bertepatan dengan Arafah, enggak masalah. Asyura, enggak masalah. Karena koinsiden seperti ini tidak berarti menyendirikan sengaja untuk Jumat. Yang dimakruhkan adalah menyendirikan sengaja untuk Jumatnya, karena Jumatnya. Maka itu enggak boleh. Tetapi kalau dia puasa, puasanya sah karena di sini hukumnya hukum makruh, tidak sampai haram. Kemudian qala rahimallahu wa yukrahu ifradu a'yadil kuffari bisiyam. Dimakruhkan menyendirikan puasa di hari-hari rayanya orang-orang kafir. Ini juga dimakruhkan dalam mazhab Hanbali. Dari seluruh mazhab yang ada. Dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ini hanyalah mazhab Hanbali saja yang berpendapat seperti ini. Mazhab-mazhab lainnya tidak ada pendapat untuk memakruhkan puasa di hari raya orang-orang kafir. Natal atau semisalnya. Kenapa kok di dalam mazhab Hanbali ini dimakruhkan? Lima fihi min ta'zimiha wa tashabbuhi bi ahliha. Karena dengan puasa mengkhususkan di hari raya orang-orang kafir, itu ada sisi pengagungan terhadap hari raya tersebut dan penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Ya. Ini hanya di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, di mazhab Hanabilah. Namun kalau memang ada orang seperti itu ya, dia tahu 25 Desember, ada pengen mengkhususkan 25 Desember. Karena apa? Karena ini Natalnya orang-orang Nasrani, ada puasa gitu-gitu. Ya ini termasuk bid'ah. Tetapi kalau misalnya memang 25 Desember itu bertepatan dengan puasa lain, puasa yang memang sunnah atau puasa wajib, Ramadan misalnya, bertepatan dengan itu, maka enggak ada masalah. Bertepatan dengan Senin Kamis 25 Desember, bertepatan dengan apapun dari puasa sunnah, bid dan seterusnya, maka enggak ada masalah insyaallah. Kemudian dikatakan di sini wa yukrahu shaumud dahr. Dimakruhkan puasa dahr. Ada istilah namanya shaumud dahr. Puasa forever gitu. Shaumud dahr itu selalu setiap hari puasa selama setahun. Kecuali 2 hari raya Id dan hari Tasyrik. 11, 12, 13 di Dzulhijjah. Dimakruhkan puasa 1 tahun penuh kecuali 5 hari tersebut. Ya, 5 hari tersebut memang tidak boleh puasa, terutama 2 hari Id. Nah, shaumud dahr ini berat bagi manusia. Sehingga itu dimakruhkan. Yang paling afdal puasa Daud.
Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Boleh nggak kalau misal di bulan Ramadan puasa Daud? Ya nggak ada lah kalau di Ramadan puasa Daud, gimana hari puasa besok nggak puasa, ya nggak boleh kayak gitu, itu malah bid'ah nih ya. Tapi puasa Ramadan full puasa setiap hari bagi yang memang diwajibkan atasnya atau mampu. Nah, puasa dahar ini makruh. Lima rawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qila lah. Diriwayatkan Nabi SAW, ada yang berkata pada Nabi SAW, fa kaifa biman shoma ad-dahr ya Rasulullah, gimana dengan puasa selamanya? Maka kata Nabi SAW, la shoma wala aftar. Enggak baik itu. Maksudnya tidaklah dia disebut berpuasa, tidak pula dia disebut tidak puasa. Artinya ini puasa yang tidak pantas lah gitu. Haditsul hasan. Wa li'annahu yusbihu tabattula al-manhiya anhu. Karena hal ini puasa selamanya itu menyerupai dengan namanya tabatul. Tabatul yang dilarang. Apa itu tabatul? Tabatul itu melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak lazim bagi manusia, di antaranya mengebiri, kemaluan, ya, dan termasuk juga tabatul itu tidak mau nikah, berazam saya nggak bakal nikah. Itu tabatul yang dilarang. Seperti juga berazam puasa terus, tidak mau makan di siang hari kecuali 2 hari raya Id. Maka ini termasuk tabatul yang terlarang, ya. Kemudian berikutnya wa yukrahu ifradu Rajabin bis-shaumi. Dimakruhkan menyendirikan bulan Rajab untuk puasa full atau puasa pada keumuman di bulan Rajab. Ini juga merupakan mufradat al-madhab. Merupakan hal yang menyendiri dari mazhab Hanbali. Ya. Dan di sini kenapa? Lima fihi min tashabbuhi bi Ramadan. Karena ada sisi menyerupai Rajab dengan bulan Ramadan, yaitu seluruhnya puasa. Berarti di sini maksud dari ulama Hanabilah, hendaknya seseorang itu tidak full puasa pada 1 bulan selain Ramadan saja. Jangan membuat ada bulan lain yang serupa dengan Ramadan. Memang dalam suatu riwayat Sya'ban, kata riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi itu bukan 100% dari 1 Sya'ban sampai 30 Sya'ban itu puasa seluruhnya, jangan. Ya. Dan diriwayatkan dari Kharsyah قال رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام يعني في رجب. Aku melihat Umar bin Al-Khattab ya memukul akuf nas, yaitu apa ini namanya? Ini apa namanya? Ini pergelangan apa? Telapak tangan. Aku melihat Umar memukul telapak tangan orang-orang sampai ya mereka sampai telapak tangan orang-orang itu ditaruh di makanan di bulan Rajab. Dan Umar berkata, "Innama huwa syahrun kanatil jahiliyatu tu'azimuhu." Bulan Rajab ini adalah bulan yang dulu orang-orang jahiliyah mengagungkan bulan Rajab. Ya. Sehingga kalau kalian melakukan puasa total Rajab 1 bulan full, maka kalian ada keserupaan dengan orang-orang jahiliyah dalam mengagungkan bulan Rajab seperti Ramadan. Kemudian kata Umar, "Sumu minhu wa aftiru." Silakan kalian puasa boleh bulan Rajab, tapi kalian juga harus apa? Tidak puasa juga. Jadi jangan full gitu loh. Wa rawa Sa'id bin Mansur awalahu bima'nahu wa lam yaqul fihi sumu minhu wa aftiru. Ya, taib. Kemudian waqala ashabuna, sebagian ulama mazhab Hanbali berkata, yukrahu saumu yaumi syak. Dimakruhkan puasa hari syak, hari keraguan. Dalam mazhab Hanbali, yaumus syak itu adalah wa huwa
al-yaumul ladzi yashukku fihi atau yashakku fihi hal huwa min sya'bana am min ramadhana idza kana sahwan. Hari syak, hari keraguan adalah hari dalam mazhab Hanafi, hari yang diragukan pada hari itu apakah dia termasuk Sya'ban atau termasuk Ramadan kalau misalnya langit itu cerah sebenarnya. Ya, itu adalah mazhab Hanafi. Dan pendapat ulama-ulama Islam tentang apa itu hari keraguan, yaumus syak, itu ada 5 pendapat berbeda loh dalam Islam, dalam fikih Islam. Antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Kalau dalam mazhab Hanbali, hari syak itu adalah hari di mana langit itu cerah, tidak mendung, tidak berawan, tidak hujan, tidak berkabut, tapi nggak kelihatan hilal, sehingga diragukan ini sebenarnya 30 Sya'ban atau 1 Ramadan gitu loh. Orang jadi pada ragu. Ya. Maka dalam mazhab Hanbali dimakruhkan puasa di hari esok ini, ya. Syak, yaumus syak. Kayak misalnya nih, kita pertama kali puasa hari apa? Selasa. Sekarang ya Selasa. Senin itu kan 30 Sya'ban di kita. Ya. Ahad sore sidang isbat. Sidang isbat benar. Ru'yatul hilal. Ahad maghrib, ahad isya ya. Nah, tapi kan ketika itu kalau nggak salah ahad isya langitnya mendung atau enggak Pak? Saya ingat antum gimana? Ya mendung, berarti dalam mazhab Hanbali ketika mendung itu bukan yaumus syak. Karena memang sudah ada dalam hadisnya, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Kalau misalnya terjadi mendung, ya, maka totalkan 30 gitu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah kemarin sesuai dengan perintah Nabi SAW. 30 besok. Hari Senin 30 Sya'ban. Kalau misalnya hari Ahad sore itu, Ahad maghrib, ternyata langit itu nggak mendung, cerah, dan pemerintah sudah melihat nggak kelihatan hilalnya. Jadi ragu kan orang, ini besok sebenarnya gimana sih kan? Kok bisa nggak? Atau kelihatan cuman mungkin matla'nya atau nisbatnya kurang gitu. Maka diputuskan belum puasa besok. Maka hari Senin yaumus syak. Yaumus syak itu berarti tidak boleh, dalam mazhab Hanbali berarti tidak boleh puasa. Ya. Kenapa begitu? Karena di qauli Ammar, bahkan sebelum wa yahtamil annahu muharram. Dan ada kemungkinan pendapat yang mengatakan bahwa itu haram, dan memang bisa haram puasa ketika itu. Karena perkataan Ammar bin Yasir, "Man shama al-yawma alladhi yushakku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim." Barang siapa yang puasa di hari ketika orang-orang pada ragu, maka dia telah bermaksiat pada Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Wal ma'siyatu haram, dan maksiat itu ada haram. Maka hari syak misal Senin dianggap 30 Sya'ban. Dan kemudian sebelumnya Ahad sore diadakan sidang isbat ru'yatul hilal. Enggak kelihatan. Tiba-tiba kemudian klaim dari tim Cakung telah melihat. Maka ini kan terjadi keraguan di antara kaum muslimin. Ya, terjadi keraguan di antara kaum muslimin. Kata orang Cakung, Senin puasa karena kami telah melihat hilal. Ini kan namanya syahadah namanya. Pensaksian ru'yatul hilal. Manhaj yang benar itu bagaimana? Betul ini fikih ikhwan, tapi ini ada manhaj, sisi manhajnya gitu loh. Ini fikih betul, tetapi sebagian dari kasus fikih itu ada kaitan erat dengan manhaj karena berkaitan dengan masalah ketaatan pada waliul amri atau tidak.
Maka pendapat yang lebih sahih adalah hatta orang yang melihat hilal tidak diterima persaksiannya oleh pemerintah misalnya resmi. Oleh Menteri Agama enggak dianggap. Ya. Maka karena tidak dianggapnya dia, maka yang lebih afdal bagi orang ini, sebagian ulama mengatakan yang lebih afdal adalah dia tetap mengikuti pemerintah walaupun dia melihat hilal. Walaupun dia melihat hilal. Karena ketaatan kepada pemerintah dalam masalah ru'yatul hilal dan isbatnya itu lebih diikuti dibandingkan dia melihat sendiri. Memang ada dalil yang memerintahkan sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal. Ya. Tetapi juga ada hadis lain. As-syamu yauma as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa Ramadan adalah ketika kalian bersama-sama puasa. Idul Fitr adalah ketika kalian bersama-sama Idul Fitr. Dan ini yang lebih diberatkan karena ijtima' bainal muslimin, yaitu perkumpulan antar kaum muslimin itu lebih diunggulkan daripada berkhilaf atau berselisih. Ya. Begitu. Itu yang lebih tepat. Maka di hari syak itu dimakruhkan, bahkan bisa menjadi haram puasa ketika itu. Makanya puasa Senin kemarin bagi yang betul-betul pengen mengikuti ulil amri, maka haram puasa ketika itu. Dilarang. Kecuali nanti ada penjelasan di hadis lain. Wa kadzalika istiqbalu ramadhana bil yaumi wal yaumain. Begitu juga dengan mendahulukan puasa sebelum Ramadan sehari atau 2 hari. Jangan lakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum tibanya bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi siyam yaumin aw yaumain. Janganlah seorang dari kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Illa an yakuna rajulan kana yasumu siyaman falyasumhu. Kecuali kalau misalnya ada seseorang itu dia sudah biasa sebelumnya puasa. Ada rutin puasa Senin Kemis, ada rutin puasa Daud. Ya. Maka kalau memang dia punya rutinitas seperti itu, fadhal dia lakukan itu. Ya, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, ini dikhususkan orang seperti ini. Ya, berarti contoh kemarin kan 1 Ramadan jatuh hari Selasa di kita. Betul, kalau di Makkah Madinah jatuhnya hari Senin. Beda. Tapi matla'nya beda gitu loh. Jadi kita di sini Indonesia. Nah, kemudian ada orang biasa puasa Daud. Ya. Dan bertepatan juga puasa Daudnya dia hari Ahad. Jumat, Ahad. Boleh enggak? Boleh. Atau bertepatan juga dia puasa Daudnya Sabtu, Senin. Boleh karena udah biasa puasa Daud. Ya, begitu. Bahkan ini bertepatan Sabtu, Senin, 1 hari sebelum Ramadan. Yang mana tadi itu terlarang dengan larangan jangan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Larang pertama. Larang kedua, jangan puasa di hari Syak. 30 Sya'ban. Tapi ini boleh. Kenapa boleh dia? Karena dia sudah punya tradisi atau kebiasaan puasa Daud. Maka nggak masalah. Ya begitu. Tapi bagi yang seperti atau dia punya tradisi puasa Senin Kemis. Setiap Senin Kemis selalu dia puasa. Senin kemarin kan hari Syak. Ada larangan dari Ammar bin Yasir dari Nabi SAW. Ya, dia bermaksiat kepada Rasulullah SAW kalau dia puasa di hari Syak. Tapi dia sudah punya rutinitas sebelumnya. Maka di sini kalau udah biasa Senin Kemisan, berarti walaupun Senin itu adalah hari Syak, hari keraguan, maka dia puasa saat itu nggak masalah. Yang bermasalah adalah apa? Yang tidak punya kebiasaan atau tiba-tiba aja puasa. Kemudian dikecualikan juga, yaitu puasa qada Ramadan bagi yang sudah mepet. Ya dia harus cepat-cepat qada untuk menghabiskan qadanya itu. Bahkan orang seperti ini wajib. Misal dia masih punya qada 2 hari Ramadan dia bolong. Dan dia terus enggak qada sampai ini udah mepet tanggal 29 Sya'ban wajib puasa. Puasa apa? Qada. 30 Sya'ban wajib puasa. Bahkan sebenarnya dia wajib puasa sejak tanggal 28 Sya'ban. Kenapa? Karena kan 30 Sya'ban belum tentu. Ya enggak? Maka harus persiapan, prepare 28 Sya'ban.
Kemudian 29 Sya'ban. Udah selesai qadanya dia. Tapi dia qada di satu hari sebelum Ramadan, itu memang terlarang, tapi terlarangnya bukan di situ. Terlarangnya di orang yang pengen puasa aja. Kalau ini qada, malah bukan hanya tidak boleh. Bukan tidak boleh, malah wajib. Maka karena nggak boleh kita menunda qada lewat Ramadan berikutnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang dia meremehkan, kemudian lewat Ramadan berikutnya dan belum qada, maka dia juga wajib membayar fidyah. Kata sebagian ulama. Kecuali yang beruzur. Seperti ibu hamil, kemudian menyusui, nggak sempat mengqada karena uzur. Maka next Ramadan, next diqada. Hatta walaupun 2 kali Ramadan lewat, nggak pernah bisa karena beruzur. Entah sakit atau karena apa. Tapi akan sembuh suatu kala, maka tidak dikenakan fidyah karena dia bukan meremehkan. Begitu. Ya, kemudian wa ma wafaqa min hadza kullihi 'adatan fala ba'sa bi shaumihi li hadzal hadis. Adapun kalau misalnya sehari 2 hari sebelum Ramadan selaras dengan kebiasaan dia, maka enggak apa-apa dia puasa karena ada hadis yang menunjukkan bolehnya. Wa qad dalla hadzal haditsu bi mafhumihi ala jawazit taqaddumi bi aktsara min yaumain. Ya, hadis ini dengan mafhumnya itu menunjukkan bolehnya mendahulukan lebih dari 2 hari. Artinya gini, kalau misalnya kan 2 hari sebelum Ramadan, kemarin Senin dan Ahad. Nah, berarti sebelum itu dia boleh puasa. Senin, Kemis, ya. Boleh puasa, gitu kan? Atau ya puasa sunnah apa? Yang memang, atau puasa mutlak, puasa bebas. Itu dibolehkan walaupun ada kemudian hadis Nabi SAW begini. Idza kana an-nisfu min asy-Sya'ban. Idza kana an-nisfu min asy-Sya'ban fa amsiku 'anis shiyami hatta yakuna Ramadan. Kalau misalnya sudah separuh dari Sya'ban lewat dan antum enggak punya kebiasaan puasa, maka fa amsiku 'anis shiyam. Udah enggak usah puasa. Tahan dari puasa, enggak usah. Sampai Ramadan baru antum puasa. Ya, hadisnya hadis hasan. Nah, apakah ini larangan untuk berpuasa? Ya enggak juga. Ya enggak juga. Tetap boleh puasa, namun hadis yang mengatakan kalau udah separuh Sya'ban, 15 Sya'ban lewat, 16 sampai 29 atau 16 sampai 30 ini amsiku 'anis shiyam. Udah enggak usah puasa karena kamu enggak biasa puasa, udah enggak usah puasa. Ini artinya nafyul fadilah, yaitu menafikan keutamaan. Udahlah, lebih utama kamu enggak puasa. Maka begini, kalau misalnya antum enggak ada kebiasaan puasa, Senin Kemis enggak biasa, Daud apalagi ya, terus udah lewat separuh kedua, sekarang separuh kedua dari Sya'ban, ya udah, tiba-tiba antum inisiatif pengen puasa. Ini sesuatu yang kurang cocok gitu loh. Antum tidak begitu mendapatkan fadilah dari Sya'ban. Memang Sya'ban yang tadi Anda sebutkan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada bulan yang lebih banyak Rasulullah SAW berpuasa kecuali bulan apa? Sya'ban. Betul. Tapi itu dari awal kan Rasulullah suka puasa di bulan Sya'ban. Adapun kalau dari awal Sya'ban sampai 15 Sya'ban antum enggak puasa apa-apa, ya udahlah, kalau gitulah sekalian aja enggak usah puasa. Kan gitu. Tapi kalau antum nggak ada kebiasaan puasa, tanggal 16 Sya'ban pengen puasa Senin Kemis, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Selama bukan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kalau sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, antum sudah ada riwayat terbiasa sepanjang beberapa bulan puasa Senin Kemis, baru boleh. Gitu ya. Ya hal-hal ini perlu diingat nanti di tahun depan ya, karena udah berlalu, tapi ini fikihnya. Ya, kemudian fasal baru. Wa yahrumu shaumul 'idaini 'an fardhin aw tatawwu'. Diharamkan puasa di 2 hari raya. Ya, diharamkan puasa di 2 hari raya. Baik puasa fardu atau puasa sunnah.
Idul Fitri, Idul Adha haram puasa ketika itu dan tidak sah, bahkan itu maksiat. Fa in shamahuma faqad asa. Kalau dia berpuasa di 2 hari raya itu dia telah bermaksiat. Walam yujzi'ahu an fardin, dan tidak mencukupi untuk puasa fardu. Apa maksudnya? Seseorang mengqadha puasa Ramadan tapi di hari raya Idul Fitr, maka enggak bisa dong. Ya, seseorang mengqadha puasa Ramadan di hari raya Idul Adha, enggak sah. Dan puasanya enggak sah, dan dia dianggap bermaksiat. Lima rawa Abu Ubaid Maula Ibn Azhar qal syahidtul Eid ma'a Umar al-Khattab. Di sini Abu Ubaid beliau berhari raya bersama Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab mengatakan, "Hadzani yaumani naha Rasulullah SAW an siyamihima." 2 hari ini Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa, yaitu yaumi fitrikum min siyamikum wal yaumil akhir ta'kuluna min nusukikum. Yang pertama, hari Fitr, Idul Fitr. Fitr terhadap puasa kalian itu tidak boleh puasa. Dan yang kedua, hari berikutnya yaitu ketika kalian memakan dari hewan kurban kalian, sembelihan kalian. Nah, jadi kalau nanti Idul Fitr enggak boleh puasa. Idul Fitr enggak boleh puasa. Kemudian apakah boleh di hari kedua Syawal? Idul Fitr besoknya. Puasa boleh enggak? Boleh itu. Boleh. Cuma mana yang lebih afdol? Antum misalnya Ramadan full, alhamdulillah, tidak ada bolong, alhamdulillah. Hari raya Idul Fitr enggak boleh puasa. Antum pengen mempercepat untuk puasa Syawal 6 hari, ya enggak? Boleh enggak di 2 Syawal? Boleh. Namun mana yang lebih afdol? Antum puasa atau tidak? Dilihat. Kalau misalnya antum dalam momentum berhari raya, masih ada nafas hari rayanya, kunjungan keluarga kemana-mana, maka lebih afdol adalah antum tidak puasa. Iya, lebih afdol antum tidak puasa. Karena antum bertamu atau orang bertamu itu ujung-ujungnya kan makan. Dan itu lebih afdol, kebersamaan itu. Bisalah ditunda untuk hari keberapa untuk puasa Syawalnya. Tapi kalau misalnya antum ngekos sendirian, lebih afdal puasa cepat-cepat 6 Syawal biar cepat mentakdim, menyegerakan untuk puasa sunnah itu lebih afdal. Ketika memang kondisi memungkinkan itu. Tapi kalau kondisi masih lebaran, aromanya lebaran, biskuit kongguan masih banyak dan orang-orang masih banyak berseliweran sana sini, keluarga masih akan berdatangan, maka lebih afdal apa? Mendahulukan itu dulu. Toh itu lebih langka ya. Kalau misalnya puasa Syawal kan bisa lah diakhirkan, kan bisa. Ya begitu. Taib, kemudian wala yajuzu siyamu ayyami tasyrik. Tidak boleh puasa di hari tasyrik. Apa hari tasyrik? 11, 12, 13. Yang mana hari tersebut masih boleh dilakukan penyembelihan. Dan juga masih ada tahlil atau takbiran ya. Takbir muqayyad setelah salat fardu ya. Maka tidak boleh puasa di hari tasyrik. Lima rawa Nubaisyah al-Hudhali qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari tasyriq adalah hari makan, hari minum dan hari zikir. Wa fi siyamihima lil fardi riwayatan. Kalau misalnya seseorang puasa di hari tasyrik untuk puasa wajib, yaitu misalnya puasa apa? Dia puasa qada Ramadan atau puasa nazar. Dia bernazar, saya lulus saya bakal puasa di hari tasyrik. Maka salah satu riwayat yahrum li hadzal hadis, haram. Riwayat lain yajuz. Namun wallahu alam sepertinya yang lebih afdal adalah jangan menghindari itu. Jangan mengqadha Ramadan di hari tasyrik. Lima ruwiya an Ibnu Umar wa Aisyah. Karena riwayat dari Ibnu Umar dan Aisyah keduanya berkata, lam yurakhas fi ayyamit tasyrik ayyusamna illa liman lam yajid al-hadi. Tidak diberi keringanan untuk puasa di hari tasyrik kecuali
orang yang tidak memiliki al-hadi, yaitu ketika orang berhaji tamattu atau lainnya, maka baru boleh berpuasa di hari tasyrik. Wa qisna ala shaumil mut'ati shaum kulli fardin li'annahu fi ma'na. Ala kulli hal di sini hari tasyrik dilarang untuk berpuasa. Namun pelarangannya tidak sekencang, tidak setegas larangan puasa di hari Idnya. Ya begitu, walaupun sama-sama dianggap haram oleh sebagian ulama. Maka di hari 11, 12, 13 nanti itu tidak boleh berpuasa. Tapi bagaimana kalau misalnya di hari 11 itu bertepatan hari Senin atau Kamis? Ya, bukan bertepatan hari Senin atau Kamis. Tetap tadi terlarang. Cuman wallahu alam karena larangannya tidak setegas dua salat Id, maka wallahu alam ketika itu dia tetap sah puasa Senin atau Kamisnya, ya. Namun lebih afdal baginya untuk tidak puasa dulu, ya begitu, ya. Taib, itu sesi pertama bagi ikhwan yang mungkin punya pekerjaan, ya bisa mungkin melaksanakan tugasnya. Kita lanjut ke sesi kedua, ya masih berkaitan dengan siam.